Polda Metro Jaya meminta perusahaan pinjaman online mematuhi aturan dalam menagih para debitur. Salah satunya tidak mengancam atau melakukan perbuatan melawan hukum saat melakukan penagihan. Tidak boleh mencaci, tidak boleh menghina, tidak boleh mengancam, tidak boleh menyebarkan foto. Tapi itu hanya pajangan di tembok saja. Yang kita lakukan lebih dari itu. Kayak menyebarkan foto, mencaci, memaki, menghina, pengancaman, itu kita lakukan. Karena kalau tidak kita lakukan, kita nggak akan dapat pembayaran. Tapi kalau Anda nggak bayar, pasti kami akan datang ke rumah Anda. Dan itu pun kita juga berbicara bahwa Anda harus udah memakai duit, harus Anda bayar. Saya disuruh sama namanya koordinator, sama koordinator saya, sama leader saya disuruh. Pinjaman online, disingkat pinjol, mulai terkenal pada tahun 2021. Pinjol merupakan layanan peminjaman uang. Namun, muncul beberapa kasus akibat pinjol seperti bunuh diri. Terlihat dari tampilan data terkait penanganan pinjol, berdasarkan data tersebut, terdapat penanganan yang pernah dilakukan. Pelanggaran yang sering terjadi dilakukan oleh debt collector. Debt collector merupakan orang yang menagih nasabah dengan melepon atau mengirim pesan tanpa turun lapangan. Seringkali dengar candaan, hidup akan lebih menantang kalau lo pinjol. Tapi orang beranggapan itu hanya candaan saja. Beberapa kasus sebelumnya yang telah terjadi tentu saja yang sering didengar adalah teror pinjol, terutama pada kekerasan verbal yang dialami oleh para nasabah, terutama akibat telat bayar utang mereka. Bagaimana jika saya cari tahu langsung berdasarkan sisi korban yang telat bayar hingga saat ini masih diteror oleh pinjaman online? Jadi pertama tuh udah berapa lama sih Mang kelilit pinjol ini? 2 tahun. 2 tahun jalan 3 tahun. Mulai dari gaya hidup satu persatu tambal sulam. Tambal sulam yang akhirnya semuanya tidak terbayar. Gaya hidup mulai dari gaya hidup sehingga terjerat sama beberapa pinjol. Kalau boleh tahu awal mulanya tuh atau gaya hidup apa sih yang bikin akhirnya minjem ke pinjol ini, karena apa gitu? Awalnya cuma satu, sekarang ini untuk mengambil kayak pay letter itu kayaknya mudah, cukup dengan slip gaji, KTP itu pay letter itu bisa didapat dan gampang banget gitu. Kedua, kita ikut pinjaman dengan adanya kemajuan teknologi berbentuk handphone. Cuma terlilit satu pinjol doang atau lebih dari satu nih kalau boleh tahu? Lebih dari satu. 9. Sejauh ini apa sih yang dialamin karena telat bayar pinjol nih? Kita dikasih tahu dulu via WA biasanya. 2 minggu itu nanti kita ditelepon. Kalau sehari itu bisa nyampe 13 sampai 20 kali telepon by phone. Berapa kali dalam sehari tuh belakangan ini nih ditagih sama pinjol gitu kan, tadi sampai berapa? 13. Kalau awal-awal itu intens teleponnya. Saat ini ada beberapa faktor aplikasi yang aplikasinya itu kalau nomor yang tidak terdaftar, itu tidak bisa telepon. Dia paling cuma nyambung tapi nggak bisa terjawab. Pernah nggak sih dapat ancaman atau mungkin hingga kata-kata kurang pantas saat ditagih pihak pinjol pas ditelepon? Kalau kayak kata-kata kasar itu dirasakan mulai telat 1 bulan. Mungkin pihak ketiga atau dari mana saya nggak paham, kata-katanya kasar sampai ngancam-ngancam gitu. Saya korban pinjol, jangan sampai terpancing emosi juga, biarin aja. Biarin aja, nggak direspon, biarin aja. Mau dibayar apa enggak, Kon? Santai dong. Pada Kon. Ini cewek cowok nih, suaranya. Pada Kon. Udah, Suaranya tengah-tengah nih. Ini cewek apa cowok? udah. Masih hidup. Sekarang lo gini aja, bilang telon lo gitu, suruh bayar utangnya. Ya bodo amat, serah gue dong. Makanya nggak usah ngutang. Nanti kita nggak ada urusan nggak ngutang. Lo ntar boker apa mati di kamar mandi, lama banget. Jangan-jangan takut ya itu, lo itu. Ya takut sama pengajuan nggak bisa buat bayar. Pinjamannya juga pinjaman online, kok.
goblok. Ya emang, Nggak lulus saya lo. emang sekarang kalau orang ngemis dikasih online ya, bukannya langsung cash. Ya namanya juga pinjaman online. Pasal lo pengajuan berarti pasal lo tuh ngemis. Oh, Gue nggak ikhlas kon. Jemput. oh lu nggak ikhlas, kan itu duit perusahaan. Gimana sih? Ya perusahaan gue nggak ikhlas kon. Emang Teror, intimidasi, kata-kata kasar tentu telah dijelaskan bahwa hal itu nyata dan diterima oleh korban pertama selaku nasabah pinjaman online. Namun, pernahkah berpikir apakah efek akibat dari telat bayar utang pinjol tersebut hanya berdampak kepada korban saja? Untuk lebih lanjutnya, bisa tahu dari kerabat korban pinjol tersebut. Pak bagaimana sih tanggapan Bapak terkait kerabat Bapak nih yang terkena pinjol? Bahasanya mah terbebani, terganggu. Terbebani, Sebetulnya, terganggu. Kena pinjol, kalau bayarannya lancar mungkin tidak masalah. Begitu bayarannya nggak lancar, kaget-kaget, kita ditelepon seseorang, dia bilang, ini nomor telepon Bapak ini. Ya, kenapa? Kenal ini? Oh iya, emang kenapa? Ini Bapak sudah dicantumin kontak darurat. Tolong disampaikan utangnya belum bayar. Oke. Nah, itu kan udah disampaikan. Ya udah, nanti disampaikan. Nanti sekitar beberapa jam ke depan ada lagi yang telepon dengan orang yang berbeda. Laginya sama begitu, hampir sama begitu. Oh, jadi yang disampaikannya hampir sama. Apa sih akibatnya nih yang Bapak alami karena kerabat Bapak nih yang telat bayar pinjol gitu, Pak? Pertama, mengganggu aktivitas. Kadang-kadang bukan saja aktivitas, waktu istirahat juga diganggu. Hari libur masih sempet-sempet ke telepon. Kadang nggak lihat waktu, seperti misalkan di atas udah masuk ke malam, di atas jam 6 malam gitu, setengah 7 ada telepon masuk. Dia ketika nomor kita dicantumkan jadi nomor kontak darurat itu tidak pernah dikonfirmasi sebelumnya. Atau dites dulu sama dia, betul nggak nomor saya ini, bilang begitu. Ini Pak, nomor Bapak udah jadi ini nih. Itu berapa kali sih dalam sehari atau seminggu ditelepon oleh pihak pinjolnya itu? Kalau lagi intens, sehari lebih dari 3 kali nomor telepon yang berbeda. Tetapi sepertinya mereka membeli nomor telepon dalam satu kotak mungkin, atau sehingga nomor depannya itu berdekatan semua. Misalnya 08 sekian-sekian. Nah, ini udah kelihatan. Ini awalannya 8 sekian-sekian, ini udah pasti nih nomor mereka. Biasanya gimana sih cara pihak pinjolnya nyampein melalui telepon terkait kerabat Bapak nih yang telat bayar pinjol? Dia penyampaiannya, tolong ya disampaikan agar bayar hutangnya. Bapak jangan bilang iya aja, tolong sampai lah. Iya, lo malah ngundang emosi kadang-kadang. Makanya akhirnya mendingan lebih bagus diblokir aja begitu. Itu muncul nomor-nomor itu, ya udah kita blokir. Muncul nomor itu, ya udah kita blokir. Takut ada, tetapi yang ada itu hanya mengganggu saja, mengganggu aktivitas saja, dan atau mengganggu istirahat sebetulnya. Gitu. Pernah nggak sih Pak dapat bentuk intimidasi atau kata-kata kurang pantas saat ditelepon oleh pihak pinjol tersebut? Pernah sih, pernah intimidasinya cuman nanti mau kita laporkan, katanya bahasanya seperti itu. Cuman salah alamat, kita udah ngerti. Mungkin masyarakat sekarang udah pada paham hukum. Kalau utang piutang itu ranahnya di keperdataan, bukan. Kadang-kadang orang ini lapornya, nanti kita laporin polisi gini. Lah, nah dia udah tahu bagaimana aturan apa yang dipakai sama mereka. Padahal kalau hutang piutang itu di ranahnya di hukum keperdataan, berarti kan udah ada kewenangannya di pihak kepolisian, dia harus langsung ke pengadilan, harus gitu. Nah, orang itu kan jadi debt collector ya dari basic pendidikan yang bermacam-macam. Namanya mungkin orang cari kerja, yang penting dapat kerja kan begitu. Kan kita juga paham orang-orang ini bukan karyawan tetap. Kerjanya ngapain sih? Cuma nelpon-nelponin orang. Oh, gampang seperti orang itu. Padahal mau ngeselin juga sama orang-orang di teleponnya gitu. Udah bayar perpanjangan dulu aja, itu nggak sampai 500.000, nggak sampai berjuta-juta. Lah iya. Udah dikasih keringanan, perpanjangan kok. Kemarin kemana aja, giliran pas ditagih, pas susah dibantu. Masa pas ditagih diem? Bayar tagihan mah bukan diem. Pasti saya mah inget sama utang. Kalau saya mah inget sama utang. Ya ingat Pak. Oh ingat. Ini saya punya utang nih, bayarkan besok gitu. Dampak yang dirasakan bahkan bukan saja kerabat, tetapi keluarga lainnya yang sudah cukup diwakili oleh korban kedua. Efek dari korban pertama. Kira-kira apakah pinjol terutama debt collector selaku penagih tidak memiliki dari sisi pembelaannya? Saya tanya langsung kepada pihak debt collector.
Udah berapa lama nih jadi desk collection nih? Baru 3 tahun. Biasanya proses penagihannya kayak gimana, Bu? Lewat handphone doang kah, atau telepon, atau mungkin Gmail, chat doang gitu? Pakai ada sistem penelponan sendiri dari sananya kan. Terus sama ada bisa buat WhatsApp juga. Kalau yang pertama itu nggak ada buat WhatsApp. Kalau yang sekarang bisa di WhatsApp. Oh, bisa di WhatsApp. Jadi Nelpon sama di WhatsApp. Ada nggak sih ketentuan kayak nelpon nasabah yang telat bayar pinjol? Maksudnya tuh kayak apakah cuman di chat doang kalau dia telat sebelum sebulan, atau mungkin bahkan telat sehari pun udah ditelepon-teleponin gitu, Bu, atau gimana? Biasanya kan ada bagian-bagiannya. Iya. Sebutannya kayak bagian depan itu minus min 3, biasanya min 3 udah di reminder. Itu remindernya lewat bayar apa itu kalau telepon. Telepon. Kalau reminder baru lewat telepon, nggak di WA. Kalau udah 15 hari ke atas baru ada WA. Ada WA. Nah, kalau yang sebulan gitu atau melebihi mungkin 3 bulan gitu gimana, Bu? Kalau udah 3 bulan itu biasanya masuknya ke agensi. Oh, agensi. Yang debt collector gitu atau gimana? Beda lagi. Beda lagi. Debt collection juga tapi jatuhnya ke agensi. Dia cuma kayak ngambil sisanya aja gitu dari sisanya. Biasanya proses penagihannya gimana gitu? Maksudnya kayak apakah secara kata-katanya atau via WA-nya harus kayak mungkin ada ucapan selamat pagi Pak gini-gini, atau langsung kayak mohon maaf kayak lu bayar lu gitu? Enggak, kalau kita kan udah OJK maaf Pi. Jadi harus greeting dulu. Oh, harus greeting dulu. Greeting dulu, selamat pagi, selamat siang, sebutin nama nasabahnya. Terus kalau udah OJK nggak bisa kata kasar gitu nggak boleh, terus mengancam gitu nggak boleh, intimidasi nggak boleh. Nah, terus itu ada sanksinya. Ada sanksinya. Ya, langsung SP. Ada nggak sih aturan atau larangan dalam proses penagihan nih selain kayak tadi kata-kata kasar sama intimidasi gitu, ada lagi nggak gitu selain itu? Ada. Kalau nelpon juga ada batasnya, berapa batasnya. kali. Kan kalau yang sekarang ini manual. Manual. Ya, kalau yang sebelumnya kan itu udah otomatis tuh ikutin yang ada yang masuk aja telepon tuh diputar otomatis. Kalau sekarang tuh bisa manual, jadi dibatasin teleponnya. WhatsApp juga dibatasin. Jadi ada jam-jamnya juga kan? Iya, ada jam-jamnya saya dengar. Jam 8 pagi. Batasnya kalau malam sih jam 8 malam. Jam 8 malam itu. Oh, jadi 12 jam itu full proses penagihan dari itu. Ada konsekuensinya nggak sih kalau ada yang ngelanggar atau ketahuan ngelanggar gitu? Iya, ada. Itu apa bisa biasanya, Bu? langsung. Kalau sekarang ini kan kalau kita desk collection sama kolektor kan beda ke lapangan. Tapi kadang suka ada yang ngaku-ngaku jadi kolektor, itu kalau ketahuan langsung dikeluarin, langsung diterminate. Kalau dari perusahaan Ibu sendiri tuh boleh nggak sih kayak intimidasi atau kata-kata gitu? Kalau misalnya kayak udah bener-bener ini nasabah telat banget bayar, nggak bisa dihubungin dan lain-lain. Nggak boleh. Tetap nggak boleh. Itu biasa ditinggalin aja. Ditinggalin. Nah terus berarti duitnya gimana dong ntar nanti? Data kan masuk ke agensi juga kan. Jadi bagian agensi lagi ntar. Iya. Gitu. Tanggapan Ibu terkait nasabah yang telat bayar pinjol, kalau menurut Ibu gimana sih biar nasabah ini ya mungkin biar nggak telat itu, atau cara Ibu ya kalau misalnya udah diingetin tapi dia tetap nggak bayar gitu, selain dari agensi gimana, dari proses Ibu gimana gitu? Biasanya kalau nasabah itu kadang-kadang suka dengar berita yang galbay itu kan, kadang ngikutin cara-caranya. Terus ada yang suka kayak ngancem balik, dia mau laporin ke OJK, padahal kan kalau emang sistem penagihan emang harus ke kantor, ke nomor referensi. Cuma kadang ada yang suka kayak gitu, terlapor ke OJK, udah nelfon referensi, tapi emang SOP-nya kayak gitu. Suka banyak yang kemakan berita aja gitu sih, yang bikin galbay. Itu berarti lapor ke OJK sebenarnya mereka bisa nggak sih, Bu? Tapi kan bukannya harus ada kayak... Ya nanti kalau dia udah lapor OJK kan nanti dari kita juga diinvestigasi benar atau enggak, iya kan? Valid atau enggak. Kalau nggak valid ya udah diemin aja. Itu emang nasabah yang nggak mau bayar. Oke deh. Pak W, saya mau nanya nih dari sisi sudut
pihak kepolisian nih. Bagaimana tanggapan Bapak selaku pihak kepolisian nih kalau mendengar atau bahkan ada yang lapor atau mungkin ngomong ke Bapak kena intimidasi dari pihak pinjol saat penagihan? Pertama pasti kita analisa dulu kasusnya. Analisa kasusnya maksudnya dia intimidasi pinjol resmi atau pinjol ilegal. Kalau memang dia pinjol resmi, maka bisa dilaporkan ke pihak-pihak berwenang. Terus intimidasinya juga sejauh mana? Rekan kerja ditagih, saudaranya ditagih, yang ujung-ujungnya sampai ada korban yang bunuh diri. Kalau sesuai aturan di OJK, kalau memang itu resmi, pihak peminjam uang itu memberikan kontak darurat, itu harusnya dikonfirmasi ke pihak yang bersangkutan. Upaya atau solusi apa sih Pak dari pihak kepolisian ini yang diberikan ketika ada yang lapor atau mungkin laporan langsung atau ngomong langsung terkait pengalaman mereka mengenai intimidasi penagihan pinjol gitu Pak? Kalau memang masuk dalam delik pidana, tentu saja diproses pidana. Sekarang sudah ada juga pertanggungjawaban pihak peminjam uang itu harus bertanggung jawab kepada pihak ketiga yang diberi kuasa untuk melakukan penagihan. Pinjam meminjam uang itu adalah hal yang wajar selama itu dipergunakan untuk keperluannya dan sudah dihitung. Kalau memang itu pidana, kita proses pidana. Kalau tidak ada pidana, kan kita carikan solusinya seperti yang saya jelaskan di awal tadi. Kita analisa dulu kasusnya seperti apa, efeknya seperti apa. Kalau mau cari tahu efek psikologis, ya harus dibawa orang ini ke psikiater sehingga jangan sampai terulang kembali ya seperti kasus-kasus bunuh diri. Jadi memberikan solusi-solusi yang positif lah untuk kebelah pihak. Usai sudah dari pihak nasabah pinjol dan debt collector, tentu saja adapun inti yakni intimidasi, terutama pada kejahatan kekerasan verbal yang kita alami pada kasus ini. Kejahatan ini bisa kita kaitkan dengan teori-teori oleh Gresham, Sykes, dan David Mazza, yakni teori netralisasi. Saran atau masukan dari saya, pemerintah dapat lebih ketat mengawasi pinjol meskipun telah legal, dan pihak pinjol dapat memblacklist nasabah yang bermasalah ketika terjadi kredit macet. Denial of responsibility. Jadi pelaku enggan mempertanggungjawabkan aksinya, bahkan pelaku ini merasa nggak berdaya karena hal tersebut paksaan dari perusahaan pinjolnya sendiri. Denial of injury. Jadi pelaku merasa tidak menyebabkan kerugian atau merugikan orang lain, yang padahal faktanya pelaku telah merugikan waktu bahkan mental nasabahnya. Denial of victim, di mana pelakunya merasa bahwa nasabah ini bukan korban, bahkan nasabah itu disalahkan oleh pelaku karena enggan bayar atau mungkin hingga ya telat bayarnya itu sendiri. Condemnation of the condemners. Secara artinya sih pelakunya ini menyalahkan atau memutarbalikan fakta di mana dia tuh melakukan kekerasan verbal itu dikarenakan sistem atau bahkan mungkin paksaan dari perusahaannya. Jadi dia menetralisasikan atau mewajarkan kekerasan verbal yang mereka lakukan kepada nasabah mereka. Appeal to higher loyalties. Nah, di sini pelaku pastinya akan mengataskan senior atau atasan mereka gitu kan dari perusahaan. Jadi mereka merasa ketika atasan bilang A, maka mereka harus melakukan A. Nah, di mana ketika atasan menyuruh mereka untuk melakukan kekerasan verbal dalam menagih hutang nasabah, tentu saja mereka tidak bisa memaksa karena mereka harus loyal kepada atasan mereka tentu saja. Ya, sekian saja sih untuk intimidasi dalam kekerasan verbal di bentuk pinjaman online ini. Tentu saja apapun kejahatannya itu tidak dapat dibenarkan ya, apalagi kan meskipun dibilangnya hanya kata-kata saja, tapi itu bisa merusak mental orang, atau worst case scenario, atau lebih parahnya, mereka bisa saja bunuh diri. Sekian dari saya, terima kasih.